wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada kajian Riyadhur Ruhiyah, yaitu upaya untuk menghilangkan wabah melalui sholat khusyuk. Mengapa sholat khusyuk itu menjadi wasilah diangkatnya wabah di muka bumi ini? Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfus was samarat wa basyiris shabirin. Walanabluwannakum, ya. Jadi sebuah keniscayaan di dalam kehidupan, setiap ada kehidupan, ya, dipastikan adanya sebuah cobaan. Jadi tidak ada kehidupan manusia tanpa adanya cobaan. Nah, jadi kita nggak perlu kaget, ya nak, nggak perlu kaget dengan adanya sebuah cobaan. Karena adanya cobaan itu sebuah keniscayaan. Dipastikan nak, di dalam kehidupan ada cobaan. Cobaan itu bisa berwujud, ya, minal khaufi, ya, bisyai'in, dari sesuatu. Bisa berupa apa? Dia minal khaufi, dari rasa ketakutan. Ya, rasa ketakutan, takut apa? Takut wabah, takut apa? Takut banjir, takut apa? Takut nggak naik kelas, takut apa? Takut nggak dapat kiriman, ya kan? Takut apa? Takut dimarah ustadz, ya kan? Takut apa? Takut pelajaran berat, ya. Minal khauf wal ju' dan kelaparan. Sekarang ini kan, nah, orang takut lapar. Kenapa takut lapar? Karena sekarang semua tuh nggak boleh keluar rumah. Kalau nggak keluar rumah, bagaimana mau kerja? Muncul rasa takut. Biasa, rasa ketakutan akan lapar, ya, cobaan akan kelaparan itu dalam kehidupan itu biasa. Karena itu sebuah cobaan. Pasti akan ada rasa takut dan rasa lapar, kekurangan makanan. Terus cobaan itu bisa berupa apa lagi? Wa naqsim minal amwal, kekurangan. Ya, bisa Allah turunkan cobaan dengan cara hartanya berkurang. Bentuknya apa harta berkurang? Misalnya karena gempa bumi, ya, karena gempa bumi sebagian harta menghilang, karena banjir harta hanyut, ya kan? Karena corona, terus misalnya usaha menjadi merosot, nah, seperti itu. Apalagi wal anfus, jadi dikurangin jiwa. Nah, sekarang kan banyak orang yang meninggal, ya, banyak orang yang meninggal. Wasamarat, buah-buahan, artinya hasil panen akan berkurang. Nah, jadi menyikapi model-model musibah tadi, kita sikapi dengan sesuatu yang biasa saja. Karena di dalam kehidupan pasti akan ada cobaan. Coba perhatiin ya, ikutin Bu Nurul ya. Setiap hidup pasti akan ada cobaan. Biasa aja lagi. Nah, gitu ya. Nah, terus apa? Setiap hidup
Nah, yang penting sabar. Ulang lagi 1, 2, 3. Setiap hidup yang penting sabar. Artinya jangan kaget kita. Kalau nggak mau ada cobaan, nggak usah hidup. Ya, nah macam-macam cobaan tadi ada berapa? Yang pertama apa nak? Rasa ketakutan. Yang kedua apa nak? Kelaparan. Yang ketiga apa nak? Kekurangan harta. Yang keempat apa nak? Kekurangan jiwa. Jiwanya dikurangi. Maksudnya apa? Adanya kematian. Yang kelima apa nak? Kurangan buah-buahan. Apa kata Allah? Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi nanti kalau kita tetap sabar, maka semuanya itu ya, cobaan itu akan menghantarkan kita mulia. Baik nanti mulianya di dunia maupun mulianya di akhirat. Nanti bentuk-bentuk kemuliaannya mungkin Ustadz akan sampaikan. Nah, Bu Nurul lebih kepada terapinya, ya, ke terapinya agar wabah ini segera diangkat oleh Allah. Nah, sabar dengan sabar. Maksud sabar itu apa nak? Maksud sabar itu adalah bukan pasrah. Lapar, terserah dah, ini cobaan dari Allah, rasain aja. Mati kelaparan. Terus kita berupaya dengan maksimal. Ada rasa tak khawatir, takut, ada corona, belajar, cari ilmu, ikut taklim. Kuatkan akal, kuatkan pikiran, cari ilmu, riyadhah ruhiyah, stimulan jasadiyah. Biar apa? Kita optimis nih, kita udah dekat sama Allah, kita jaga kesehatan, ya kan? Nah, insya Allah kalau dengan itu Allah akan lindungi kita. Kena wabah syahid, nggak kena wabah syahid, mati karena wabah syahid. Optimis kita. Hilang nggak takut? Hilang. Itu buktinya orang sabar. Bukan pasrah aja. Takut kata Bu Nurul, pasrah aja dah di rumah dah. Kita ngangkrem aja gitu. Dalam ketakutan kita diem aja. Enggak. Ada upaya. Begitu juga lapar. Gimana lapar? Ikhtiar. Karang. Paling nggak bisa kerja. Karang kita. Kerjaan kita memang nggak bisa tertutup. Yang masih bisa dagang sayur, Diki bilang bapak online pak. Siap anter. Sayur Bapak Diki siap antar ke rumah ente-ente semua. Langsung promo nih Ki, Bu Nurul. Tinggal telepon, dateng. Gitu, ikhtiar. Kalau nggak bisa juga kayak kita tuh Bekimat. Bekimat siap mengantar sembako ke rumah-rumah Anda. Telepon saja. Kalau mau langsung disalurin ke Beki, alhamdulillah. Beli di Beki, salurin di Beki. Itu ikhtiar namanya. Ya, nggak juga ikhtiar begitu. Assalamualaikum Ji, gitu kata si Rizky. Aneh, anak aneh 10 Ji. Sekarang mah lagi wabah corona, ya kan? Aneh nggak bisa keluar Ji, beras aja nggak ada. Gimana nih Ji, masih ada nggak stok? Insya Allah aneh kirim. Aneh kirim orang ke sana 10 karung buat ente sama warga-warga. Kebetulan si Rizky ketua RT. Firlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dekati Allah. Cara mendekati Allah yang paling bagus adalah dalam sholat. Dalam sholat. Nah, di sini ya Bu Nurul akan mengajak kita semua untuk terapi sholat agar wabah ini terangkat. Ya. Yang pertama disampaikan oleh Umar bin Khattab
Ya, Umar bin Khattab menyampaikan, sungguh seseorang telah beruban kedua pelipisnya dalam berislam. Jadi kata Umar bin Khattab, sungguh ada orang tuh udah tua banget, matanya pelipisnya udah berkerut, kepalanya udah pada beruban semua. Selama itu dia berislam, namun tak sekalipun dia pernah sholat khusyuk. Sungguh terlalu. Itu kata Umar bin Khattab. Ternyata apa? Ternyata ada sebuah fakta, manusia ini sepanjang hidupnya dia udah tua, sampai rambutnya uban semua, sampai mukanya berkerut-kerut. Sepanjang itu, selama itu dia berislam, dia gak pernah sholatnya khusyuk. Sedih gak? Jangan-jangan wabah ini turun karena banyak orang yang sholat tapi hatinya berpaling sama Allah. Banyak orang sholat main-main. Banyak orang di pondok tahajud duha, satu juz bobo tahajudnya. Duhanya bobo. Apa bobo? Tidur. Ya, mungkin gara-gara itu wabah turun. Ya. Berkenaan dengan khusyuk, para sahabat dari generasi pertama telah mendapat teguran langsung dari Allah. Tuh, ketika para sahabat sholatnya gak khusyuk, langsung Allah tegur. Di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Ya. Apa kata Allah? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya atau khusyuk, mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ibnu Mas'ud menjelaskan, ya, berkata, jarak antara keislaman kami dan waktu teguran Allah kepada kami melalui ayat ini hanya 4 tahun. Baru 4 tahun para sahabat berislam, Allah sudah tegur. Dalam surah apa tadi, Nak? Ayat berapa? Ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk, mereka mengingat Allah? Apa belum datang waktunya? Baru 4 tahun udah ditegur. Bagaimana kita yang berislamnya sudah lama? Wajar kalau kemudian Allah tegur. Di antara bentuk teguran Allah, sekarang mah wahyu gak turun lagi karena Rasul sudah wafat, kenabian sudah tutup. Bentuk tegurannya berupa apa? Salah satunya berupa cobaan ini, wabah ini, teguran dari Allah. Ya. Nah, untuk itu makanya perlu bagi kita untuk berikhtiar dengan maksimal. Bentuk kesabaran kita kepada Allah. Mari kita sempurnakan sholat ini secara khusyuk, agar kita bisa pada makom itu. Nih, kita belajar bareng, ya. Kita pelajari tentang gangguan setan dalam sholat, ya. Pada berapa hari yang lalu, ya, Bu Nurul sudah jelaskan setan itu bersumpah di hadapan Allah, ya. Apa sumpah setan? Dalam surah apa? Al-A'raf ayat 16. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Berarti setan itu, Nak, berupaya dengan keras agar kita ini sholatnya gak sungguh sama Allah, agar kita ngikutin dia masuk ke dalam neraka Allah. Nah, itu
sudah menjadi sumpah setan. Salah satu bentuk dari gangguan setan itu dalam sholat kita adalah hilangnya konsentrasi dalam sholat. Maksudnya apa hilangnya konsentrasi di dalam sholat itu? Kita sholat tapi nggak merasa kalau kita sedang sholat. Kita bacaan sholat, baca nih Al-Fatihah, ya, tapi pikirannya ke bola. Baca nih Allahu Akbar, takbiratul ihram, ingatnya ke catur. Ya, nanti baca nih bacaan sujud, ingatnya si Zidan, itu beras belum dikantongin tuh. Aduh, kata si Fajri, nanti dah kita dimarahin sama Om Widi dah. Nih, orang udah mau nganter. Nah, itu namanya tidak konsentrasi dalam sholat. Nah, ya, tidak konsentrasi dalam sholat ini, ya, menurut Ibnu Qayyim, dibikin ya peta-peta konsepnya ya. Tidak konsentrasi dalam sholat ini menurut Ibnu Qayyim itu ada dua. Apa menurut Ibnu Qayyim? Tidak konsentrasi dalam sholat itu bentuknya ada dua. Yang pertama apa? Hatinya berpaling. Tadi bentuk hatinya berpaling tadi. Contohnya, ya kan? Lagi Allah, habis mandi nih, habis mau sholat asar. Udah sholat asar nih ya, habis mandi sore. Sabunnya ketinggalan di kamar mandi. Tuh, misalnya si Khairul, sabun, sikat gigi, sampo tinggalan kamar mandi. Langsung Allahu Akbar, contoh berpaling hatinya. Waduh, tadi tuh odol, sabun, sama imam sudah baca Al-Fatihah. Odol, sabun tinggal lagi di kamar mandi dalam. Ya Allah, habis aneh tadi mana si itu lagi, si Salam. Waduh, habis dah tuh sampo sama sabun. Paling nanti Salam, rombongan Salam, imam, si apa Muhammad, anak-anak MI tuh pada kurcaci tuh. Tuh sampo dibuat paling buat itu, buat main seluncur. Aduh, habis dah, nggak tahu. Kalau aneh nggak punya uang, udah gitu hatinya kemana? Ingat sampai nggak tahu imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dari takbir sampai salam itu hatinya cuman sabun, sampo, sikat gigi. Takut dimainin sama anak MI. Nah, itu namanya contoh berpaling. Hati yang berpaling. Ya. Yang kedua, mata. Makanya sunnahnya kalau sholat itu mata kemana? Tempat sujud, matanya ke sini. Jangan begini nak, sholat apalagi begitu. Nggak tahu dah namanya apaan no begini sholat. Ada nggak? Ada, lihat Bu Nurul. Ada nggak? Apalagi mau tahun ajaran baru nih. Ada nggak? Ada. Biasanya tahun ajaran baru yang begitu. Untung nggak begini. Laknat Allah nanti kalau gitu sholatnya. Jadi menurut Ibnu Qayyim, ya hilangnya konsentrasi itu ada dua macam. Yang pertama apa? Hatinya berpaling. Udah tahu ya contohnya ya. Hatinya kemana-mana. Ada dua macam. Yang pertama apa? Hatinya berpaling. Udah tahu ya contohnya ya. Hatinya kemana-mana. Allahu Akbar, hatinya nggak Allahu Akbar. Yang kedua apa tadi? Matanya nengok-nengok kemana gitu. Ya, khusyuk. Nah, kalau kelihatan yang begitu, berarti tuh dia lagi sholatnya lagi disamber setan tuh sholatnya. Ya,
Nah, caranya agar kita menghilangkan gangguan setan dalam sholat tadi ya, yang pertama ketahui penyebabnya. Tuh ya, nih bisa hati kemana-mana, mata tengok-tengok kemana-mana, itu penyebabnya apa ya? Itu mana tadi cara menghilangkan gangguan setan? Yang pertama gimana? Ketahui penyebabnya. Ternyata penyebabnya ada 2. Nah, kasih cabang lagi tuh ya. Penyebab hilangnya konsentrasi dalam sholat ya, itu ada 2 kerjaan setan tuh. Diapain nama setan ya? Yang pertama, setan tuh datang berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ketika kita lagi sholat, setan berbisik dalam dada kita tentang masalah yang kita punya. Apa tuh? Apa aja masalah tadi? Masalah sabun yang tinggal, kunci yang hilang, uang yang gak ada, sakit perut, temen yang memble. Gini pas mau sholat, papasan tuh si Pak Es sama si Pate. Pak Es, ngapain sih tadi Pate memble aja depan saya, kayak sentimen amat. Pengen ya main bareng pingpong sama Ustadz, mentang-mentang aneh main pingpong mulu sama Ustadz. Tuh begitu dalam sholat. Nah jadi masalah-masalah dalam keseharian itu ditampilkan semua oleh setan, sehingga kita terus nggak tanya udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah selesai aja tuh sholat ya. Jadi penyebab hilangnya konsentrasi itu karena setan mendatangkan 2 hal. Apa tadi? Masalah-masalah dalam hidup ya. Mam dengerin dulu mam, nggak nulis mulu, nanti nggak paham ya. Yang kedua adalah ngayal, angan-angan. Tadi dah coba kalau aneh batuk atau sesak napas di badan sih nggak sakit-sakit. Coba kalau kayak Ikhwan sakit, aneh mau udah dipulangin kali. Kata si Sandi, sakit apa sih kepala? Sakit apa sih? Panas kek 7 hari 7 malam gitu. Ngayal. Biar apa? Biar dipulangin. Sakit apa? Sakit di badan. Biar dipulangin sama ustadz gitu. Ngayal. Dalam sholat nggak taunya udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak ngayal begini. Kata Ajit, coba tuh siang-siang begini nih, pasti dah ibu di warung ibu ada rendang, duduk pinggir jalan makan rendang. Emaknya Pak Jrul bawa udang gede sama kepiting gede dimasak sama ibu. Enak banget dah. Kenapa nih mama kita berdua gak dipulangin, padahal si Pak Jrul udah sakit tuh. Kalau nggak sekarang tuh makan udang gede dari Bengkulu Utara. Pak Jrul udah sakit, pasti dah. Yang nganterin aneh, kata si Said. Tapi kenapa tuh orang gak mulangin ya? Kayak sentimen dah dia. Takut kalau nanti aneh makan udang, mama gak makan udang kali. Gak tahu orang udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, angan-angan. Ya, jadi gangguan setan bentuknya tadi apa dia? Penyebabnya datangin masalah sama yang angan-angan.
Ya. Buktinya kita diganggu setan tadi kata Ibnu Qayyim ada dua apa? Hati yang berpaling sama mata. Ya. Caranya gimana? Ngilanginnya. Kan udah tahu tuh kita. Bukti sholat kita itu dicolong sama setan, disamber setan, setan lagi godain kita, setan lagi ngajakin kita ke neraka, biar kita gak menghadap ke Allah. Ciri-cirinya apa? Hatinya yang berpaling, matanya lirak-lirik. Ya. Terus caranya setan gimana tuh biar hatinya berpaling sama matanya lirak-lirik? Didatanginnya dua hal. Apa tadi? Masalah sama angan-angan. Terus gimana tuh cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya yang pertama nih kayak kita ini. Kita belajar cara sholat khusyuk, ya kan? Nah, yang kedua ya tadi itu. Setelah kita belajar kita jadi bisa tuh mengetahui penyebab-penyebab sholat kita diganggu, ya kan? Tahu kita. Terus kita berupaya. Enggak? Nah, kalau udah tahu tuh hati kita berpaling, cepat balik. Allah, sikat gigi tinggal. Kan gitu kan? Baru perhatiin nggak? Kadang belum bar tuh hati udah cium kemana? Baru nah, dengeran suara Ustadz. Kata Ustadz, kalian baru kebetulan nggak pakai peci. Nah kena dah aneh. Dah aneh kena dah. Kena aneh dah. Nggak pakai peci. Aduh, dah. Sami Allah, ada di belakangannya ada Ustadz. Ada. Assalamualaikum, Ustadz, masalah enggak Ustadz. Bel. Bener. Peci mana? Ustadz, ini peci. Peci siapa? Bisa. Jadi kalau sudah peci Allah, langsung balikin lagi. Baru tas aneh taruh di situ di meja Bu Nurul. Ada Bu Nurul lagi ada di situ Bu Nurul dah. Quran aneh apa aneh ada di situ. Langsung aja Allah, balik langsung inget Allah. Lupain aja dah bodo amat dah. Langsung fokus. Kuat-kuatin hati. Lepas lagi, balik lagi, lepas lagi, balik lagi. Ngerti nggak maksudnya? Balik kemana? Terus ingat sepatu. Kata Bu Nur langsung balik dah ke rumah, langsung keluar dah gerbang. Bukan begitu baliknya. Ingat kalau lagi sholat, lagi Allahu Akbar. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah berikutnya. Kalau sudah ikhtiar betul kita ya. Tapi masih aja tuh sholat kita suka lepas lagi ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Dalam surah Fussilat tadi ya. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita pahamin tuh, sholat kita tuh suka bagus, perbanyak zikir. Jadi habis sholat tuh perbanyak zikir-zikir. Iya, baca Al-Baqarah. Kalau mau tidur tuh baca surah Al-Baqarah, ayat kursi, ya Al-Baqarah akhir, 3 kul. Apa 3 kul? 3 kul. Bukan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Baca doa pagi, baca doa petang, memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah,
berikanlah aku kekhusyukan dalam sholat, jauhkanlah aku dari godaan setan. Berupaya betul doa khusus untuk itu, ya anak-anak sekalian. Nah, terus kita wajib untuk berjuang. Bagaimana kita berjuangnya? Ya, bentuk perjuangan kita bagaimana? Nah, yang pertama tadi apa? Menuntut ilmu. Yang kedua, kalau udah tahu terus kita berjuang, ya berjuang terus memohon pertolongan dari Allah. Nah, kita berjuang ketika kita sholat tuh berjuang sholat khusyuk itu bagaimana caranya? Berjuang ketika kita Allah gitu, biar nggak lepas. Cara perjuangannya gimana? Yang pertama di kepala kita. Begitu kita udah berdiri, makanya kita bilang jangan ngobrol. Perempuan bisik-bisiknya aja kedengeran. Orang udah sholat, perempuan masih kedengeran nih. Hei, itu kan mana? Oh ya, begitu nggak? Begitu nggak anak laki-laki? Bisik-bisiknya aja. Jadi udah begitu kita udah masuk ke musola, sudah hati kita bilang kita sedang menghadap Allah. Karena kita udah di hadapan Allah ini. Bilang ke hati kita sudah di hadapan Allah. Yang kedua, udah bilang hati kita, setan itu siap akan mencuri sholat kita. Jadi kita udah siap-siap nih. Kalau kita tahu akan dicuri, kita jaga betul nggak? Kita jaga betul nih sholat. Kita lagi di hadapan Allah. Jangan sampai tuh dicuri setan. Udah, jangan juga gini. Nah nih dicuri setan dah. Bener dah ini lagi dicuri setan. Nah, setan mah pintar. Dilayanin namanya, ngopi dulu. Iya, yuk ngopi yuk. Dah nih 2 traktor dah. Makan donatnya Om Didi. Ayo. Tapi utang dulu dan saya ajak ngopi. Jadi tadi gimana berjuangnya? Yang pertama, ingat kalau kita lagi menghadap Allah. Yang kedua, harus ingat hati ya, jangan sampai sholat kita dicuri sama setan. Nanti hadis-hadisnya besok ya, kalau berkesempatan Bun tinggal ngapalin aja ke kalian. Ya. Bun ulang lagi, bagaimana kita berjuang dalam sholat? Yang pertama apa? Senang betul. Kalau kita imam, apa mam? Berjuang dalam sholat apa? Yang pertama apa? Ingat kalau apa mam? Kalau kita sedang menghadap Allah. Yang kedua apa? Yang kedua apa mam? Jangan sampai sholat kita dicuri Nah makanya dengerin, jangan nulis mulu. Ya, ulangi lagi. Harus ingat semuanya. Gak ada tangannya yang oret-oret ke pulpen. Lihat dulu aja. Ya. Bagaimana caranya berjuang agar sholat kita khusyuk? Yang pertama apa? Kita ingat betul kalau kita sedang ingat Allah. Kita lagi berhadapan dengan Allah. Ingat betul kalau kita ini lagi menghadap Allah. Yang kedua apa? Ingat betul jangan sampai sholat kita dicuri sama setan, disamper sama setan. Ya. Nah, terus anak-anak harus ingat, ini perhatiin banget. Apa kalian kira ketika kita sholat semuanya sudah lepas, kewajiban-kewajiban kita sudah selesai? Belum tentu, nggak mungkin. Turun ayat yang berbunyi apa? Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau ya annama lahu akhlada
kalla la yubadanna fil hutamah narullahil muqadah allati. Bukan ayat itu. Ayat apa? Iya, apa ayatnya apa? Surahnya apa? Aro'ai yukadzibu biddin. Ya maklum lah, kan lagi wabah ini nggak konsentrasi. Apa tadi? Ayatnya apa? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Neraka wail buat orang yang sholat, kata Allah. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Ya, perhatiin. Jangan kira nanti kalau udah sholat udah pasti masuk surga atau sholatnya pasti diterima. Ingat nak ya, hisab yang pertama kali ya, yang dilangsungkan oleh Allah, perhitungan yang pertama kali yang dihitung adalah sholat. Nah, perhatiin sholat kita tuh nilainya kayak mana. Ya. Ya, yang pertama menurut Ibnu Qayyim, sholat orang yang zolim sama diri sendiri. Dia tuh zolim sama dirinya sendiri. Maksudnya kenapa sih zolim sama dirinya sendiri? Wudunya asal-asalan, gerak sholatnya asal-asalan, bacaan sholatnya asal-asalan, salah. Wudunya salah-salah. Wudunya, gerak sholatnya juga gini aja, Allah. Gitu. Ya. Yang pertama apa tadi? Nggak ditulis. Nanti nulisnya. Ya. Yang pertama apa tadi? Zolim sama diri sendiri. Ya, kata Ibnu Qayyim, macam-macam orang yang sholat ada 5. Yang pertama, zolim sama diri sendiri. Apa yang pertama? Zolim sama diri sendiri. Nah, baru boleh ditulis. Apa yang pertama? Zolim sama diri sendiri. Maksudnya zolim sama diri sendiri itu apa? Maksudnya zolim sama diri sendiri itu wudunya asal-asalan, geraknya asal-asalan, bacaannya asal-asalan, sehingga sholatnya tidak diterima dan berdosa. Itulah yang masuk neraka wail. Sholat dia, tapi sholatnya sembarangan. Akhirnya dia zolim sama dirinya. Dia masukkan sendiri dirinya ke neraka wail. Karena apa? Karena dia sholatnya sembarangan. Zolim gak dia sama dirinya sendiri? Zolim. Sholat yang menzolimi dirinya sendiri. Sholat yang asal-asalan. Apanya yang asal-asalan? Wudunya. Apanya lagi? Gerakannya, bacaannya. Ya. Apa tadi menurut Ibnu Qayyim? Tingkatan sholat yang pertama? Zolim sama diri sendiri. Apa yang pertama? Zolim sama diri sendiri. Apa Fatimah tingkatan sholat yang pertama? Zolim sama diri sendiri. Yang kedua adalah menjaga sholat. Dijaganya betul tuh, wudhunya dijaganya betul. Betul gitu, dijaganya betul cara ngusap. Dijaganya betul, sempurna. Geraknya sempurna, betul geraknya. Ya, dijaganya. Cuman sesekali tuh hatinya suka lepas. Jadi rukun-rukunnya dijaga, tapi hatinya masih suka berpaling. Ya, matanya sesekali melirik. Itu sholat masih dihitung sama Allah. Masih dihitung, dinilai, tapi nggak tahu nilainya seperti apa. Yang pertama, sholat apa? Zolim sama diri sendiri. Yang kedua apa?
menjaga sholat. Sholatnya dijaga, rukun-rukunnya dijaga, wudunya, geraknya, bacaannya, gitu ya. Bacaannya benar, baca dia, ya. Terus yang ketiga adalah menjaga sholat dan mujahadah. Apa? Menjaga sholat dan mujahadah. 5 kali. Menjaga sholat dan mujahadah. Menjaga sholat dan mujahadah. Menjaga sholat dan mujahadah. Menjaga sholat dan mujahadah. Yang pertama tadi apa tingkatan sholatnya? Zalim sama diri sendiri. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, menjaga sholat dan mujahadah. Maksudnya apa? Wudunya dijaga, bacaannya dijaga, ya, geraknya dijaga. Nunggu ini dulu, balik siapa nih? Fajrul. Rukunya dijaga, semuanya dijaga. Terus dia berupaya betul. Mujahadah itu dia sungguh-sungguh. Ini Allah. Ketika dia Allahu Akbar, hatinya juga bilang Allah Maha Besar. Nah, kalian dilatih. Misalnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Maksudnya apa? Ketika kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai lamha kalian tuh kalau baca Alhamdulillah itu kalian betul-betul di hatinya itu ya segala puji bagi Allah, karena kita kan bukan orang Arab, jadi harus dilatih, ada mujahadah gitu. Jadi pakai zauk namanya, pakai rasa. Rasa apa? Rasa lughah, zaukul lughah. Ya, rasa berbahasanya. Jadi nanti kita riadohkan, kita latih, kita tadribatkan, ya. Nah, ayo Ali. Ya. Coba dari bismillah dulu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul-betul di hati itu dengan nama Allah. Ya, Bismillahirrahman. Ketika kita bilang Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, di hati kita itu. Dan kita berupaya untuk itu. Kita lepas ya, lepas dikit, lepas, kita balikin lagi. Lepas nanti di malik, terus nanti masuk di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa ya? Jangan, makanya kalau baca Al-Quran jangan cepet-cepet begitu. Itu nggak ada zauknya, nggak ada rasanya, nggak ada syukurnya, ya. Jadi mujahadah sholatnya itu nggak ada. Nah, tingkatan yang seperti ini anak-anak, inilah sholat yang menghapus dosa. Nah, baru menghapus dosa dia. Kan dalam hadis, sholat itu penghapus dosa. Ibarat orang mandi, bayangin. Kalian sholat tuh 5 kali yang wajib. 5 kali itu mandi, bersih nggak dosa? Bersih. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang menjaga sholat dan mujahadah. Ya, ulangi lagi tingkatan sholat yang pertama, zalim sama diri sendiri. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, menjaga sholat dan mujahadah. Raja, tingkatan sholat apa yang pertama? Zalim pada diri sendiri, menjaga sholat dan mujahadah. Imam, apa tingkatan sholat? Iya, 2, menjaga sholat. Yang ketiga, menjaga sholat dan mujahadah. Ya, diingat, ulang lagi ya. Tingkatan sholat yang pertama, yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, menjaga sholat
menjaga sholat dan mujahadah ini berarti itu sholat kita sudah menghapus dosa. Nah, yang keempat anak-anak tingkatannya adalah sholatnya dijaga, terus mujahadah, terus hatinya tenggelam ingat sama Allah. Betul-betul tuh hatinya tenggelam ingat sama Allah. Jadi kalau mujahadah tadi kan baru berupaya ya, pas Bismillah, Bismillah, Rahmannya lepas, Rahimnya ditangkep lagi, gitu, paham nggak? Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahimnya lepas, balik lagi, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas lagi setelah itu, balik lagi di ayat. Itu namanya orang lagi mujahadah. Masih latihan, tapi dia berjuang keras. Tapi kalau yang keempat ini dia tuh udah lamha tuh kalau bahasa tasawuf Al-Ghazalinya udah refleks gitu loh. Ya udah refleks aja. Makanya dilatih, kata Bu Nurul, dilatih dari bismillah aja dulu. Ya dilatih seharian dari zikir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Quran biasakan. Itu buat melatih, namanya su'ur. Ya, su'ur baca Quran tuh. Imam baca Qurannya bagus tuh, pelan. Terus jangan baca Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kalau sholat sama imam dah, walaupun bacaannya pendek tapi lama banget, karena dia murotalnya biasa lama gitu. Ya, itu zauknya ya. Nah, zauknya dilatih ya. Betul-betul kalau sudah lamha, tingkatan yang keempat nih lamha betul dia. Jadi dari awal, dari Allahu Akbar, nanti Bu Nurul ajarin terjemah bacaannya sama zauk masing-masing lafaz itu ya. Jadi mulai dari Allahu Akbar, betul-betul hatinya hanya Allah yang besar, yang lain kecil. Coba Allahu Akbar, coba Allahu Akbar. Allah besar, yang lain kecil. Coba Allah besar, yang lain kecil. Jangan pula di sholat gitu Allahu Akbar, Allah besar, yang lain kecil. Yang lain itu nggak ada gunanya deh. Sikat gigi apa tuh, anduk dah, mau dipel-pelin lah sono dah, kecil semua dah, itu mah urusan dah. Kalau sudah Allahu Akbar, bodo amat yang lain ya. Ntar inget tuh pas mau ngarang, pas Allahu Akbar, ciung, dapat pikiran Fajrul mau nulis ini, nulis ini, bodo amat dah, ntar aja sholat dulu gitu. Tapi jangan bodo amat dah, ntar aja, bodo amat nih setan, dan juga begitu ya. Ulang lagi makom sholat. Yang pertama apa? Zalim sama diri sendiri. Yang pertama apa? Zalim sama diri sendiri. Yang kedua menjaga sholat. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Menjaga sholat. Yang ketiga apa? Menjaga sholat dan mujahadah. Yang keempat apa? Menjaga sholat, mujahadah dan tenggelam hatinya. Ya, hatinya tenggelam. Hatinya tenggelam itu bukan ada tikus lewat nggak kelihatan, nggak juga. Tetap aja kelihatan kalau ada tikus lewat. Ya, gitu. Ya. Nah, itu baru dapat pahala. Kalau yang pertama, tingkatan pertama, zalim sama diri sendiri, berdosa, sholat begitu. Yang kedua, kalau baru menjaga sholat, baru dihitung. Nah, ini orang nih sholat nih, gitu, dihitung. Yang ketiga, kalau dia ada mujahadahnya, baru makom penghapus dosa, belum ditambah pahalanya, belum. Kalau yang keempat baru penghapus dosa dan dapat pahala. Nih makom yang kelima. Tuh kalau sudah wudunya dijaga, bacaannya dijaga, ya geraknya dijaga, terus dia udah lamha sama Allah. Terus kalau udah sholat itu
kayak dia itu melihat Allah atau dia merasa dilihat Allah. Nah, itu namanya ihsanul amal. Itulah ihsan yang di dalam hadis itu. Jadi kita beramal kalau kita merasa Allah itu lihat kita, kalau kita nggak merasa itu, kita merasa Allah melihat kita. Nah, makom sholat beginilah orang yang sangat dekat sama Allah. Jadi dosanya dihapuskan, dapat pahala, terus dia sangat dekat sama Allah. Bagaimana sholat kita, ada di makom mana? Makanya kita berjuang sekuat tenaga. Gimana cara berjuangnya tadi? Gimana cara berjuangnya? Oh ya, ingat bahwasan kita lagi ngadep Allah. Yang kedua apa? Sholat jangan curi setan. Banyak-banyak berdoa sama Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari setan. Ya. Nah, terus kita harus ingat tuh kalau sudah hati kita Allahu Akbar, sepatu aneh kena hujan, berarti itu sholatnya disamber hati-hati. Makom sholat kita ada di mana ya. Nah, itu aja dari Bu Nurul. Mungkin ya wabah ini datang karena banyak orang yang sholatnya tidak benar ya, sholatnya tidak khusyuk ya. Nah, mari kita perbaiki sholat agar kita dekat sama Allah, dan Allah lihat bahwasanya kita adalah orang-orang yang dekat sama Allah, maka Allah akan lindungi kita. Allah selamatkan kita fid dunya wal akhirah. Apapun nanti takdir kita, insya Allah surga Allah menanti kita. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.